Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahyuda Pratama, NPM 192191177 dari kelas 2E Penjas 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat kurikulum 2013. Yang kedua ada landasan kurikulum 2013, yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013, yang keempat ada struktur kurikulum 2013, dan yang kelima ada standar pendidikan nasional atau BSPN. Yang pertama ada hakikat kurikulum 2013. Ketika kita masuk dunia pendidikan, kita pasti tidak asing lagi mendengar istilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau instansi untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya, baik itu hati, pikiran, rasa, karsa, serta raga, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti seorang, membedakan antara orang satu dan orang yang lainnya. Yang kedua ada pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai karakter. Yang ketiga ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses implementasiannya. Pada semua komponen kurikulum harus mencerminkan karakter yang hendaknya dicapai. Demikian juga pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013 ini muncul kompetensi inti atau KI sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada landasan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Nah, landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Nah, landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Nah, yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih lanjut, pengalaman kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidik Menengah Nasional atau RJPMN. Nah, landasan yuridis mengembangkan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Nah, yang kedua ada landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan
dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Nah, ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan berkelanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Dengan tiga dimensi kehidupan tersebut, kurikulum selalu menempatkan peserta didik dalam lingkungan sosial budaya, mengembangkan kehidupan individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan kepribadian dan kualitas untuk kehidupan masa kini yang lebih baik dan membangun kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ada landasan empiris. Landasan empiris sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragam kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lainnya, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Nah, yang keempat ada landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau standar based education. Nah, dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulus dikembangkan menjadi standar kompetensi lulus satuan pendidikan yaitu SKL, SD atau MI, SMP, MTS, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Nah, hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL. Nah, yang selanjutnya ada prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global. Nah, ada 14 prinsip kurikulum 2013. Nah, ke-14 prinsip itu yang dimaksud adalah yang pertama ada peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua ada peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar seperti internet atau buku dan yang lainnya. Yang ketiga ada menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat ada berbasis kompetensi. Yang kelima ada terpadu. Yang keenam ada menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh ada
berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan ada peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Yang kesembilan ada mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ke-10 ada menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11 ada berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12 ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengembangkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, yang ke-13 ada pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Yang ke-14 ada suasana belajar menyenangkan dan menantang. Nah, yang selanjutnya ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan kepada aspek efektif dan psikomotor. Nah, yang selanjutnya ada kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas tiga, yaitu tiga kelompok, yaitu peminatan matematika dan sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Nah, yang selanjutnya ada mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilih tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Misalkan bagi peserta didik yang memiliki kelompok peminatan bahasa dapat memilih mata pelajaran dari kelompok peminatan sosial dan kelompok peminatan matematika dan sains. Nah, yang selanjutnya ada mata pelajaran pendalaman. Mata pelajaran pendalaman dimaksudkan untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan untuk persiapan ke perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya ada mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersifat opsional, dapat dipilih keduanya atau salah satunya. Nah, yang terakhir ada standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Jika berpedoman ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, secara umum SNP atau Standar Nasional Pendidikan di Indonesia terbagi dalam 8 standar. 8 standar tersebut antara lain standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidik, dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Nah, yang pertama ada standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada
satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidik prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidik dalam jabatan. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Nah, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan berekreasi serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam ada standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Nah, kabupaten atau kota atau provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, yang kedelapan ada standar pendidikan. Nah, standar pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, 8 standar tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Nah, hal ini didasari pemikiran dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menyatakan bahwa SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, lebih lanjut yaitu pasal 4 Peraturan Pemerintahan tersebut juga dinyatakan SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dari 2 ketentuan pasal tersebut jelas bahwa 8 SNP harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Peningkatan secara berencana harus dilakukan karena SNP berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sementara yang menilai peningkatan standar ini adalah Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Menurut pasal 76 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, BSNP bertugas membantu Menteri dalam membangun, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Nah, dalam ayat 2 pada pasal di atas juga ditegaskan
Standar yang dikembangkan BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional, sedangkan wewenang BNSP secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan ujian nasional atau UN. Yang ketiga, ada memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Nah, yang keempat ada merumuskan kriteria kelulusan dari suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, sekedar tambahan, BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BSNP bersifat mandiri dan profesional. Menurut pasal 74 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005, keanggotaan BSNP berjumlah gasal paling sedikit yaitu 11 orang dan paling banyak ada 15 orang. Anggota BNSP tersebut terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.